Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Trilestari, NIM 1021901149. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kompilasi hukum ekonomi syariah, saya akan membahas atau mengangkat kasus tentang jual beli melalui vending mesin berdasarkan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Vending dalam bahasa Inggris berarti menjual otomatis, dan mesin yang artinya mesin. Menurut Joseph, vending mesin adalah melakukan penjualan dan pengiriman produk melalui mesin penjual otomatis. Vending mesin merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. Vending mesin ini tidak membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang. Kita dapat memilih sendiri barang yang kita inginkan. Artinya, vending mesin ini adalah mesin atau alat yang berfungsi untuk transaksi penjualan atau menjual barang secara otomatis yang digerakkan oleh sistematis motorik dan seperangkat rangkaian elektronik di dalamnya. Menurut Badan Pengawasan Makanan dan Obat Amerika Serikat, vending mesin adalah sebuah alat untuk melayani diri sendiri, memasukkan koin, uang kertas, token, kartu, atau operasional dalam bentuk lainnya yang mengeluarkan makanan tanpa perlu memasukkan atau mengisi alat tersebut pada setiap kali operasinya. Selanjutnya yaitu tentang proses transaksi pada vending mesin. Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang diinginkan setelah membayarnya dengan cara memasukkan sebuah koin maupun uang kertas, lalu kita tekan tombol pada barang yang kita masukkan, maka barang itu akan keluar dengan sendirinya. Contohnya yang terdekat yaitu yang ada di Jalan Pahlawan di Kota Madiun. Di situ sudah terdapat vending mesin yang sudah banyak diminati oleh para masyarakat setempat. Pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli menggunakan vending mesin harus membaca teknik petunjuk menggunakan vending mesin agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan transaksi jual beli tersebut. Adapun petunjuk menggunakan vending mesin yang tertera di mesin antara lain, yang pertama, mesin tidak memberikan uang kembalian, bayarlah dengan uang pas. Yang kedua, mesin ini dapat menerima uang lembaran Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Yang ketiga, mesin ini dapat menerima uang koin 500 perak dan Rp1.000. Mesin ini tidak menerima uang yang terlipat, terkokot, basah, sobek, atau lusuh. Mesin ini dapat melakukan beberapa transaksi, sisa uang Anda dapat digunakan dalam waktu 5 menit. Dengan melakukan transaksi pada mesin ini, Anda dianggap telah membaca dan menyetujui ketentuan di atas. Kemudian, petunjuk yang terakhir yaitu terdapatnya nomor call center jika pembeli ingin mengkomplain atau terjadi masalah dengan vending mesinnya. Selanjutnya yaitu tentang manfaat dan mudarat. Manfaat yang pertama yaitu sangat membantu jika mesin penjual otomatis tersebut diletakkan di stasiun kereta api, bandara udara, pelabuhan, tempat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya. Yang kedua yaitu cepat penyajiannya daripada di kantin atau penjual-penjual. Selanjutnya untuk mudaratnya, yang pertama yaitu harganya lebih mahal dibandingkan dengan membeli di toko-toko atau minimarket. Yang kedua, manusia menjadi tidak memiliki pekerjaan karena semuanya sudah dilakukan oleh mesin. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori yang digunakan dan penerapannya. Secara umum, jual beli atau bai merupakan sebuah proses pemindahan hak memiliki suatu harta dengan harta lainnya. Jual beli juga merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu sebuah alat tukar yang sah.
Jual beli vending mesin merupakan proses pemindahan hak milik barang seperti membeli sebuah minuman yang dilakukan oleh pembeli dengan menggunakan mesin otomatis yang tidak ada penjualnya. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, bai adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 56, rukun jual beli ada 3, antara lain: yang pertama, pihak-pihak atau orang dan badan hukum; yang kedua, objek atau benda yang diperjualbelikan; yang ketiga, kesepakatan. Jadi, transaksi jual beli menggunakan vending mesin ini dinyatakan sah karena sudah memenuhi 3 unsur di atas. Yaitu yang pertama, dalam melakukan transaksi penjualannya tidak menggunakan seorang penjual tetapi hanya menggunakan mesin otomatis yang menjalankan proses transaksi jual belinya sebagai pengganti penjual, yang termasuk rukun dalam jual beli yaitu para pihak yang bertransaksi. Yang kedua yaitu adanya objek. Objek di sini yaitu berupa makanan atau minuman yang terdapat di dalam vending mesin tersebut. Yang ketiga yaitu kesepakatan. Dengan memutuskan untuk membeli minuman atau makanan dengan vending mesin otomatis, pembeli telah menyepakati terjadinya proses akad jual beli. Jadi dalam hal ini tidak ada pemaksaan dari pihak manapun. Kemudian berdasarkan fikih, penggunaan vending mesin dalam transaksi jual beli jika memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan prinsip alat transaksi menggunakan mesin, maka transaksi jual beli yang menggunakan vending mesin ini hukumnya adalah sah, yaitu terpenuhinya unsur-unsur dalam jual beli seperti adanya kesepakatan. Transaksi jual beli dinilai lebih mempermudah, baik, dan lebih mengandung maslahah, maka hal tersebut dipandang sah. Perihal ijab kabul dalam perkembangannya di dunia modern ini, menurut Ahmad Rajavi dalam tesisnya, transaksi atau ijab kabul dari setiap kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan 5 cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan lisan. Lisan di sini yang dimaksud yaitu para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Yang kedua yaitu tulisan. Tulisan di sini maksudnya adalah hal ini dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan transaksi atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit seperti yang dilakukan oleh badan hukum. Yang ketiga yaitu isyarat. Isyarat di sini terkhusus untuk tunawicara, boleh berakad dengan isyarat asalkan terdapat sepemahaman bersama. Yang keempat selanjutnya yaitu perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia atau masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'ati atau muatah, atau saling memberi atau menerima. Selanjutnya elektrik. Selain dengan cara tulisan, lisan, isyarat, dan perbuatan, transaksi dapat pula dilaksanakan dengan jalan elektrik. Contohnya misalnya seperti kita pesan order di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal di atas dapat difahami bahwa transaksi dengan vending mesin merupakan transaksi dengan jalan perbuatan, di mana adanya perbuatan ini adalah dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli produk melalui vending mesin adalah sah, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah maupun menurut fatwa ulama-ulama lainnya. Karena jual beli melalui vending mesin merupakan jual beli yang sudah memenuhi rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli. Kemudian, untuk sarannya yaitu yang pertama,
bagi para produsen dan pembeli yang membeli minuman di vending mesin bahwa dalam melakukan jual beli di vending mesin haruslah memenuhi hukum jual beli melalui vending mesin. Yang kedua, di dalam memasarkan minuman di vending mesin, produsen haruslah memberikan keragaman dan bentuk vending mesin berupa jenis-jenis minuman dan harga yang tercantum di vending mesin haruslah terjangkau agar vending mesin lebih diminati oleh kalangan masyarakat banyak. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.